Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florentina Dewi Fitriana dengan NIM 0528988102 dari UPPJJ OT Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tutorial 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini diberikan sebuah perintah yaitu membuat rangkuman yang bahan materinya dari internet tentang algoritma dan pemrograman komputer dibuat di Microsoft Word dengan spasi 1,5 dengan daftar pustaka minimal 5 dan sejarah Java serta dan perkembangannya sampai saat ini dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Di sini sudah saya buat rangkumannya. Mari kita lanjutkan penjelasannya. Algoritma dan dunia pemrograman, yaitu algoritma sendiri adalah rangkaian langkah yang logis dan teratur digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam dunia komputer. Tiga bagian utama dari algoritma yaitu input, data atau informasi yang dimasukkan, nomor 2 yaitu proses, yaitu bentuk pengolahan data, ketiga yaitu output atau hasil akhir dari proses tersebut. Dengan menggunakan algoritma, seorang programmer bisa menyusun langkah penyelesaian masalah secara teratur, efisien, dan minim kesalahan. Algoritma juga mempermudah dalam proses debug dan pemeliharaan program karena logikanya jelas, dan beberapa jenis algoritma yang umum digunakan yaitu pencarian, pengurutan, hashing, rekursif, serta kompresi data. Algoritma dibangun dengan konstruksi dasar seperti percabangan, sekuensial, maupun pengulangan. Untuk mempermudah memahami dan merancang algoritma biasanya digambarkan dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Flowchart sendiri yaitu diagram alur yang menggunakan simbol khusus, sedangkan pseudocode adalah logika algoritma seperti kode program tapi tidak mengikuti aturan tata bahasa dari bahasa pemrograman tertentu. Secara umum, program komputer adalah seni dan ilmu yang menggunakan algoritma untuk menciptakan perangkat lunak yang sanggup menjalankan fungsi tertentu secara otomatis. Memahami dan menguasai algoritma itu sangat penting untuk dapat menulis kode yang lebih efisien, mudah dikembangkan, dan berperforma tinggi. Di daftar pustakanya nantinya akan saya sertakan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di perusahaan Sun Microsystems pada awal tahun 1991 melalui sebuah proyek internal yang bernama The Green Project. Tujuan awal dari proyek ini adalah menciptakan bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk perangkat elektronik rumah tangga dan sistem terintegrasi. Awalnya Java dinamakan dengan Awk, tetapi itu sudah digunakan untuk produk lain sehingga pada tahun 1995 bahasa ini resmi diberi nama Java, terinspirasi dari kopi yang berasal dari daerah Java. Java dirancang dengan prinsip Write Once, Run Anywhere, yang berarti program ditulis dalam Java dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi. Java menggunakan Java Virtual Machine dan beberapa poin penting dalam perkembangan Java adalah dalam akhir 1990 Java 2 platform J2SE, J2EE, J2ME dirilis untuk memperkenalkan antarmuka grafis Swing dan teknologi Enterprise Edition. Versi Java SE 6, 7, dan 8 menambahkan fitur seperti peningkatan performa, ekspresi lambda, dan API Stream. Pada era modern, Java 11 hingga Java 21 menghadirkan fitur baru seperti modul, variabel var, record, dan peningkatan efisiensi. Hingga saat ini, Java masih menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Contoh software yang dikembangkan dengan Java yaitu Android Operating System. Dalam Android, Java digunakan sebagai salah satu bahasa utama dalam pengembangan aplikasi. Kedua yaitu Apache Hadoop, yaitu framework open source. Java digunakan untuk menangani data dalam jumlah besar. Selain dua contoh di atas, masih banyak sistem besar lainnya yang menggunakan Java seperti Spotify untuk server backend-nya, Netflix, dan LinkedIn. Java telah berkembang dari bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk perangkat rumah tangga menjadi bahasa yang sangat berpengaruh di dunia teknologi modern dengan sifat portabilitas, keamanan, dan kemudahan pengembangan. Java tetap relevan
dan akan terus memainkan peran penting dalam dunia pemrograman di masa depan. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6 juta, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan yaitu golongan, gaji golongan, dan gaji golongan plus gaji lembur. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Dan ini flowchart-nya sebelumnya saya sudah buat di Draw.io yang versi web. Kita mulai dengan flowchart dan dimulai dengan start. Inputnya yaitu golongan dan jam lembur. Prosesnya, jika golongan A gaji pokok 5 juta, jika golongan B gaji pokok 6.500.000, jika golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Lalu jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Di sini saya buat dengan 0,30 karena sebelumnya di sini dijelaskan dengan 30%. Saya ubah ke 0,30. Lalu jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Jika lembur 5 jam, gaji pokok sama dengan jika lembur 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38, dengan total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, output total penghasilan, dan selesai. Kita pindah ke lalu kita pindahkan ke pseudocode-nya. Sebelumnya juga saya sudah buat untuk mempercepat penjelasan saya. Kita mulai dari start dengan input golongan dan jam lembur. If golongan A gaji pokok 5 juta, else if golongan B gaji pokok 6.500.000, else if golongan C gaji pokok 9.500.000, else output golongan tidak valid, and if jam lembur 1 sama dengan then gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, else if jam lembur 2 dan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32, dan seterusnya dengan output jam lembur tidak valid, and if total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, output total penghasilan, dan end. Lalu kita coba running untuk membuktikan apakah pseudocode kita sudah benar. Coba kita inputkan golongan, misal golongan A dengan jam lembur 2 jam. Itu gaji kita yaitu 6.600.000. Kita coba yang dengan golongan yang lain, misal golongan C dengan jam lemburnya 3 jam. Itu dengan gaji 12.730.000. Sekian video dari saya. Terima kasih.